Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Nur Majid. Saya dari kelas 3A Geografi ingin menuntaskan remedial mata kuliah manajemen pendidikan. Oke, di sini saya akan mereview buku manajemen mutu pendidikan yang berjudul tentang manajemen mutu pendidikan. Oke, apa sih itu manajemen? Manajemen adalah proses mengelola sesuatu meliputi perencanaan, pelaksanaan, mentoring, dan evaluasi. Bisa disingkat dengan menghilangkan mentoring karena ia bagian dari evaluasi. Oke, dalam kamus besar bahasa Indonesia, mutu adalah berkaitan dengan baik buruk suatu benda, kadar atau derajat, misalnya kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya. Contohnya adalah sebuah buku dinilai baik kualitasnya jika sampulnya tidak mudah lepas atau isinya mencerahkan pembacanya. Adapun contoh yang lain, misalnya nama-nama ustadz-ustadz itu yang memukau kita dengan kapasitas keilmuan mereka masing-masing. Secara umum, kualitas atau mutu adalah gambaran dan karakter menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuan dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau tersirat. Jadi, baik yang tangbil maupun yang intelligible. Berdasarkan terminologi tersebut menunjukkan bahwa mutu adalah paduan sifat-sifat dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, baik kebutuhan yang dinyatakan maupun yang tersirat. Mutu pendidikan adalah kunci terbentuknya sumber daya manusia unggul. Sumber daya manusia unggul akan menentukan kemajuan dan ekonomi negara bangsa. Tidak ada negara maju tanpa pendidikan yang bermutu. Pendidikan yang berkualitas memiliki money, material, means, metode yang bermutu karena ia merupakan proses, bukan hasil instan. Mutu pendidikan sendiri adalah proses kolektif dengan fasilitas standar atau di atas standar di bawah kepemimpinan visioner, sehingga melahirkan lulusan kompeten dan berkarakter. Mutu pendidikan juga harus direncanakan dan dilaksanakan oleh orang-orang berkompeten dan dievaluasi terus-menerus tentang kaizen, continuous improvement, never ending process. Manajemen mutu pendidikan adalah proses mengolah pendidikan sistem atau lembaga pendidikan yang berkualitas atau di atas standar minimal nasional sehingga melahirkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas baik secara mental, emosional, spiritual maupun secara akademik, pengetahuan, dan keterampilan. Maka sekolah dan kampus harus mampu melahirkan generasi yang pembelajaran dan berpikir kreatif dan inovatif sepanjang hayat. Generasi yang tidak mudah puas atau pencapaiannya akademik dan prestasi, tapi harus ingin memberikan yang terbaik bagi warga dunia agar tercipta keadilan, kemerdekaan, kebebasan, dan kesejahteraan bersama atau kolektif. Oke. Selanjutnya, mengapa mutu? Ya, pada prinsipnya semua kebijakan sistem maupun lembaga pendidikan harus dijalankan dengan berbasis mutu agar mampu melahirkan manusia Indonesia yang utuh secara fisik, pikiran, dan jiwa, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Artinya, tanpa orientasi pada mutu, maka mustahil bisa mencapai tujuan pendidikan serba bagaimana dikatakan dalam Undang-Undang Dasar, Sisdiknas, dan Undang-Undang Guru dan Dosen. Ruang lingkup mutu pendidikan sendiri, yang pertama tuh ada input meliputi kepemimpinan, kebijakan mutu, fokus pelanggan, dan sumber daya manusia. Yang kedua tuh ada proses, yang mencakup proses belajar, pengelolaan, keamanan diri, berpartisipasi warga, dan manajemen transparan. Terus yang ketiga ada output, adalah gambaran kualitas lulusan yang sesuai standar nasional atau bahkan melampauinya. Mutu pendidikan bisa dilihat dari kebijakan sistem dan sumber daya lembaga pendidikan. Pertama, kualitas kebijakan akan memengaruhi kualitas pendidikan di suatu negara, suatu daerah, atau suatu yayasan atau bisnis. Ruang lingkup manajemen mutu pendidikan menurut para tokoh sendiri, yang itu
ada Hanun Asroah tahun 2015 ada sebagai berikut. Yang pertama itu ada konsep mutu dalam pendidikan, yang kedua ada sejarah dan perkembangan ilmu manajemen dan pendidikan, yang ketiga sistem penjaminan kependidikan, yang keempat adalah lembaga yang mengeluarkan sertifikasi mutu pendidikan, yang kelima menjamin mutu internal, enam penjaminan mutu eksternal, yang ketujuh lembaga penjaminan mutu pendidikan. Yang ketiga ada prinsip manajemen mutu. Pertama, kepemimpinan yang berkomitmen pada mutu dan punya kapasitas untuk melaksanakannya dengan memiliki atau bersedia mengeluarkan anggaran-anggaran yang memadai mendukung dan mencapai mutu ini, bahkan terkadang dari kantong pribadi. Praktek manajemen mutu bukan hal mudah, sehingga tidak semua sekolah atau kampus berhasil melaksanakannya. Kualitas membutuhkan waktu, ketekunan, perubahan sikap, dan investasi dalam pelatihan untuk setiap anggota staf. Banyak pemimpin pendidik gagal dalam usahanya untuk menerapkan kualitas karena mereka tidak mau membuat komitmen yang diperlukan dan untuk sukses. Sebelum kami terlibat dengan distrik, kami menyelesaikan penilaian lingkungan. Data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa upaya peningkatan sekolah gagal, ada tingkatan kepercayaan rendah di setiap sekolahnya. Terus yang terakhir ada kebijakan mutu pendidikan. Di Indonesia sendiri banyak mengeluarkan aneka kebijakan untuk menjamin mutu pendidikan, di antaranya Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang Perguruan Tinggi, dan Undang-Undang Sisdiknas. Terdapat pula regulasi turun dari undang-undang baik berupa pengaturan pemerintah, peraturan presiden maupun peraturan menteri. Di level sekolah dan kampus, kebijakan mutu bisa dilihat dari pembentukan tim penjamin mutu atau lembaga penjamin mutu internal tentang persiapan dan pelaksanaan akreditasi sekolah atau akreditasi prodi dan akreditasi lembaga kampus. Sebagian sekolah dan kampus ini tidak memiliki lembaga penjamin mutu, tetapi diserahkan kepada wakil kepala sekolah atau ketua studi. Indonesia pernah memiliki kebijakan sekolah internasional atau kelas internasional, tetapi menimbulkan polemik sehingga kemudian ditutup. Kelas ini memiliki perbedaan dalam iuran bulanan atau sumbangan. Akan tetapi, beberapa sekolah di Indonesia menggunakan kurikulum murni internasional atau campuran dengan kurikulum nasional standar internasional berbahasa Inggris atau London, dan penyampaiannya dalam bahasa Inggris. Demikian pula soal latihan diuji bahasa Inggris yang baik, karena jika tidak, mereka akan mengalami kesulitan yang belajar. Demikian juga dengan pendidikan madrasah atau aliyah. Siswa yang memiliki kemampuan akademik di atas rata-rata sehingga lulusannya dapat diterima di perguruan tinggi dalam negeri. Kasus ini berbeda dengan melalui proses yang berkualitas, anak-anak ini tumbuh menjadi generasi pintar dan cerdas serta karakter sehingga bisa dikuliah di kampus-kampus favorit negeri maupun swasta, bahkan dalam luar negeri. Mungkin dari mutu manajemen pendidikan bab 1 cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ini butuh buku bagus banget buat dibaca. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.